Misalnya teman-teman nyuruh ke saya untuk dirakitin, ya minimal uang rokok lah ya teman-teman, minimal ya antara berapa ya, 70.000 lah udah cukup buat saya untuk mengganti waktu yang saya buang untuk merakit. 70.000. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan berapa kisaran biaya untuk memodifikasi atau mengupgrade dari amplifier Sunbuck ini. Dan perlu kita ketahui ya, tujuan dari memodifikasi atau mengupgrade dari ampli ini agar suaranya lebih besar, lebih nendang, lebih geler, dan tentunya nomor satunya adalah untuk menaikkan daya power dari amplifier ini. Oke, langsung saja ya, kita akan buka penutup casingnya teman-teman. Oke, dan di sini saya akan memperkirakan berapa biayanya ya, dan di sini saya akan jelaskan dulu apa saja yang diganti ya. Oke, pertama ya, di sini yang saya ganti adalah trafonya. Trafo bawaannya itu kan hanya 3 ampere. Di sini saya sudah ganti dengan trafo kotak 10 ampere. Untuk harga dari trafo kotak seperti ini kisaran 200.000. Hanya 200.000. Kok murah ya? Trafo 10 ampere 200.000. Ya teman-teman, karena trafo ini istilahnya adalah trafo banci ya, 10 ampere kecil yang voltase terbesarnya hanya sampai 32 PAC. Oke teman-teman, bisa dicatat ya. Untuk trafonya kisaran 200.000, 10 ampere kecil 32 PAC. Yang kedua, di sini ada kipas. Kipas ini sengaja saya menggunakan kipas AC ya. Maksudnya ini adalah kipas ini bisa langsung dicolokkan ke listrik PLN. Untuk harga kipas seperti ini kurang lebih 40 sampai 50.000. Oke. Kenapa saya memilih ini? Karena ya supaya tidak mengganggu tegangan yang sudah ada untuk menyuplai dari driver power amplifier ini. Supaya lebih aman, kita bisa gunakan trafo kipas AC yang langsung dicolokkan ke listrik. Untuk harganya 40 sampai 50.000. Yang ketiga adalah elko. Elko ini wajib juga diganti ya teman-teman. Jika kita sudah ganti trafo, kita sudah naikkan voltasenya yang awalnya hanya 21 PAC, sekarang bisa disuplai 30 sampai 32 PAC, maka elko-nya wajib diganti. Untuk aslinya kan cuma 2 ya di sini. Cuma 2 3300 mikro 35 volt, saya sudah ganti menjadi 6000 berapa ini, 8200 UF 71 volt kali 4. Kenapa 4 kok banyak banget? Ya tujuannya agar lebih maksimal, supaya bisa menyimpan daya lebih besar ketika kita menggunakan musik dengan nada bass yang besar seperti lagu-lagu DJ, lagu dangdut. Itu kan memerlukan daya yang besar karena di situ ada nada bassnya ya. Kecuali hanya untuk pengajian, untuk speaker corong di musola atau masjid, itu tidak perlu ya, bass itu tidak terlalu perlu. Tetapi untuk musik yang membutuhkan daya untuk bass itu diperlukan elko yang maksimal ya. Jadi gunakan elko yang original ya, supaya hentakan bassnya lebih mantap. Untuk elko ini ori ya, misalnya ori 8200 UF 50 volt atau 71 volt, ini sekitaran 50.000 satunya ya teman-teman. Ini untuk yang ori 40 sampai 50.000 kali 4 berarti anggaplah 200.000. Kalau pakai 2 aja gimana? Ya 2 cukup ya, 2 cukup. 10.000 mikro 80 volt itu udah cukup. Oke, untuk elko-nya sekitar 200.000 atau 100.000 jika menggunakan 2. Selanjutnya teman-teman,
yang perlu kita ganti, yang wajib ya, yang wajib lah, ini dioda. Nah, ini dioda sisir yang awalnya hanya 3 amperan aslinya, kita ganti menjadi 10 ampere, sesuaikan dengan kapasitas trafonya, atau 15 ampere atau di atasnya 25 sampai 35 ampere untuk dioda sisirnya. Itu wajib diganti ya. Kalau mau pakai dioda kiprok yang kotak itu ya bisa juga ya, gunakan yang 15 ampere ke atas. Untuk kiprok bisa disimpan di sini ya, untuk dioda kiprok. Tetapi kalau mau seperti aslinya di sini silahkan ya. Untuk harganya murah ya, yang bagus itu antara 10.000 sampai 15.000 ya untuk dioda sisirnya. Kemudian resistor. Ini resistor ini wajib juga diganti. Kalau enggak diganti, kemudian misalnya ya voltasenya dinaikkan tetapi resistor ini tidak diganti, ini berbahaya karena akan menyebabkan panas. Kemudian IC 7812 nya ini akan terbakar ya, karena fungsi dari resistor ini untuk menahan tegangan supaya lebih turun sebelum disambungkan ke IC 7812. Jadi resistor ini wajib diganti. Untuk resistor ini murah ya, antara 1000 atau 1500 ya per satu buah. Sangat murah ya. Di sini juga saya pakai heatsink tambahan. Aslinya kan untuk IC 7912-nya nggak ada heatsinknya ya. Heatsinknya juga murah ya, 2000-an kali ya. Tapi ini saya pakai cabutan dari mesin TV bekas, teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Mungkin hanya itu, teman-teman. Apalagi coba? Gak ada ya. Oke lah, sekarang kita hitung 200.000 ditambah 50.000, 250. 250, anggaplah dioda ini 10.000, 260 sama beberapa resistor ya. Nih di sini juga ada resistor 1 kW, ini wajib diganti untuk supply IC 7912-nya. Ini seribuan ya, 1.500 rupiah atau 1000-an ya, murah. Berapa tadi? 250 ditambah elko. Karena saya pakai 4, anggaplah 200.000. Kalau pakai 2, 100.000. 250, 350 ya kalau 2 elko. 350. Ini 350, bisa lebih kurang lagi tergantung dari harga komponen yang ada di daerah masing-masing atau di toko online masing-masing. Ini saya ngitungnya hanya dibulat-bulatin aja ya. Daripada kurang, mendingan lebih sedikit nggak apa-apa. Dan beberapa komponen yang murah-murah seperti ini, anggaplah keseluruhannya cuma 5.000 ya, 5.000 atau 10.000. 250, 350. 350 lumayan sih, tapi ya kelebihannya setelah di-upgrade seperti ini, kalian pasti akan merasa puas lah, merasa puas berbeda dari komponen standar bawaannya. Pasti akan merasa puas. Dan kipas seperti ini wajib teman-teman ketika trafo sudah diganti dan voltasenya sudah dinaikkan. Untuk driver atau TR pinalnya nggak perlu ditambah ya teman-teman. Ini aja udah cukup, ini udah bagus. Yang terpenting adalah wajib dipasangin kipas karena akan panas ya, lebih panas. Oke, tujuannya supaya awet gitu kan. Dan posisinya sebaiknya dipasangnya ini posisi seperti ini, ditempelin di penutupnya. Kalau seperti ini ya boleh lah, tapi lebih maksimal posisi seperti ini ditempel untuk kipas ya. Jadi supaya langsung anginnya itu nyembur ke IC 7812, IC 7805, resistor ini, dan juga terutama transistor pinalnya itu supaya tertiup oleh angin, jadi bisa lebih tahan lama. Dan perlu teman-teman ketahui ya, ini sudah aman ya, sudah aman seperti ini. Saya sudah pakai speaker 12 in 300 watt, sampai saya pakai speaker 15 in 800 watt, itu masih aman. Emang panas sih, tapi ya aman gitu, karena kalau standarnya itu di volume lewat jam 9 itu sudah pecah suaranya kalau trafonya belum diganti itu teman-teman.
Dan ini sudah lumayan mantap ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa paham ya, kurang lebih 300.000 sampai 350.000 itu untuk modal partnya ya, modal komponen yang diganti. Nah sekarang untuk ongkosnya, misalnya teman-teman nyuruh ke saya untuk dirakitin, ya minimal uang rokok lah ya teman-teman, minimal ya antara berapa ya, 70.000 lah udah cukup buat saya untuk mengganti waktu yang saya buang untuk merakit. 70.000 itu untuk ongkos, untuk ongkos saya boleh lah segitu mah udah murah. Belum perkabelan, belum waktu yang terbuang ya kan, murah dong. Apalagi apa. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya biaya perkiraan untuk memodifikasi atau mengupgrade amplifier Sunbak ini. Oke, jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like-nya juga. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.